Alhamdulillah sehat. Ada satu pertanyaan Pak Wawan, saya dari Rangkas Bitung mengenai produk base farming ya. Itu base farming saya kasih 2 lubang PSR ke 1 pohon pete, namun hasil yang 3 bulan ke depan itu pohonnya itu mengkerut gitu, mau mati gitu Pak Wawan gitu, seperti ya. Itu aja sih Pak Wawan. Itu overdosis namanya Pak. Overdosis Pak ya? Iya. Jadi dosis makan orang dewasa dijejali ke anak balita itu pasti tidak akan kuat. Itu umur pohonnya itu kurang lebih 25 tahunan Pak. Oh, yang mengkerut apanya dulu ini? Yang kerut daun-daunnya gitu, tadinya rimbun sekarang jadi mengurangi gitu, jadi kurang, jadi nggak ada gitu. Oh, jadi 25 tahun ini pohonnya setinggi apa ya? Kurang lebih 10 meteran ke atas Pak. Batangnya udah diameter berapa batang? Kurang lebih ya sepinggang saya Pak. Ya. Oh, kirain masih di bawah 3 tahun. Ya kalau untuk yang 25 tahun dibuat 2 saset ya saya tidak ada masalah. Cuman biasanya ya tadi ya, BSR ini salah satu nutrisi yang bisa membuat stres tanaman Pak. Dari stres tanaman inilah banyak daun yang rontok. Ini yang sudah masuk fase generatif ya. Kemudian setelah rontok itu rata-rata biasanya akan muncul bunga kalau syaratnya tidak ada hujan. Baik. Jadi saya pun sama, aplikasi di planter bag jambu rontok yang segitu banyak gitu. Tapi setelah itu muncul yang namanya bunga gitu, karena dia bisa membuat stres tanaman. Nah, kemudian cara pelubangannya bagaimana itu? Banyak yang terkena akarnya nggak? Kurang lebih terkena juga Pak, terkena akar, bahkan sampai robek itu akar yang besarnya itu Pak. Ya, nah itu kalau bisa hindari yang namanya pelukaan akar supaya tidak terjadi infeksi dan lain-lain. Jadi kalaupun mau membuat lubang ya lubang yang penting biasa itu bisa dipendam saja udah, nggak usah harus semangat sampai 1 cangkul ke dalam belum disimpan, jangan. Nah, di Rangkas Bitung hujan masih ada nggak? Hari ini ada hujan nggak? Sering Pak, hujan sering. Iya. Hampir tiap hari. Nah, hampir tiap hari berarti curah hujan masih tinggi ya. Padahal ini sudah mau masuk ke musim kering, musim kemarau ya. Nah itulah yang bisa menyebabkan kegagalan dalam proses pembungaan. Nah, adapun terjadi kerontokan tadi, berarti bukan mengkerut mungkin ya, rontok daunnya ya, betul nggak? Iya, iya. Kalau mengkerut kan yang tadinya besar jadi ciut gitu kan. Nah itu biasanya faktornya ya tadi ada beberapa akar yang kena. Kalau dari nutrisi 25 tahun, kalau menurut saya tidak terlalu ini ya. Ini biasanya akar yang kena itu, kena cangkulan dan lain-lain. Karena besar sekali sih yang saya kenain itu akar. Iya, akar yang gede yang kena ya. Ya, nah, iya, akar yang gede saya pastikan itu bukan dari BSR Pak, rontok daunnya itu. Nah itu tidak boleh terganggu itu akar itu. Baik. Ini pengalaman saja. Nah ke depan pulihkan lagi dengan voucher fotosintesa Pak, supaya pulihkan. Ya. Sekali itu Pak. Ya fotosintesa cukup sekali saja. Kalau di sawit saja kan kita membutuhkan 3 bulan sekali saja. Itu dikocor supaya pulih lagi. Ya. Kemudian saya juga Pak Wawan, mohon maaf nih. Saya juga sempat berhasil untuk menggunakan PSR. Itu bunganya juga lebat sampai ke bawah-bawah gitu kan ya. Sampai daun bawah gitu Pak. Di mana ini? Komunitas apa ini? Komunitas pohon apa namanya ini? Pohon mangga. Oh, mangga. Terus? Kalau misalkan pohonnya yang lebih tinggi gitu Pak Wawan, untuk mengatasi daunnya terjadi kerontokan, yang pohon tinggi itu seperti apa gitu Pak Wawan? Kalau yang pohon pendek kan bisa disemprot gitu ya, daunnya kita bisa nyampe gitu untuk menyeprainya. Kalau misalkan pohon yang tinggi, setelah kita aplikasikan produk base farming,
Itu gimana solusinya ya? Ya, tingginya seberapa dulu nih? Kalau tinggi pohon mangga di Indramayu 20 meter pun masih bisa disemprot ya. 20-25 meter. Alatnya yang tinggi ya, Pak? Tingginya ini, karena kalau di Indramayu ya, ada yang namanya orang punya jasa, jualan jasa, pembungaan di luar musim. Rata-rata biasanya setiap rumah itu punya yang namanya pohon mangga dari biji. Misalkan pohon cengkir, nah itu diborongkan sampai berbunga itu selama 2 pekan ke depan, biasanya yang muncul bunga itu 1 juta per pohon itu dulu. Nah itu sampai 20-25 meter disemprot masih kejangkau itu, pakai steam. Nah makanya di sini yang namanya fotosintesa efektifnya sebenarnya pada daun. Kalau untuk pembungaan, karena fitohormon lebih efektif ketika kontak dengan meristem dengan stomata mulut daun. Wah sulit Pak, alat tidak ada, nggak kejangkau ya, berarti aplikasikan ke media tanam saja sudah. Gimana Pak? Yang diaplikasikan? Aplikasikan ke media tanam saja di sekitar pangkal pohon lagi tadi. Oh baik Pak, baik Pak. Ini di Rangkas Bitungnya sebelah mana, dekat alun-alun nggak? Kurang lebih 8 kilo kalau ke alun-alun. Kalau dulu kita sering lewat situ mau ke Lewi Damar, karena ada lahan observasi juga di sana Pak. Baik Pak. Di Simet ya, masih ingat tahu? Ada dekat dari sini kurang lebih 1 jam lah dari rumah Pak. Kan kalau ke arah selatan apa itu ke Baduy. Nah kalau ini ke Cisimet ke tadi apa? Lewi Damar. Lewi Damar ya? Ada. Ya di situ. Udah lama saya nggak ke Rangkas Bitung. Biasanya suka mampir ke alun-alun. Ada tim yang memang observasi juga di sana gitu. Durian terutama durian saking. Kapan lagi Pak ke alun-alun Pak? Pengen bertemu nih Pak. Insya Allah nanti ikuti aja di Bekasi Pak. Oh di Bekasi ya. Ada training di Bekasi lagi. Alhamdulillah kemarin itu seru, 50 orang full semua. Insya Allah bisa diikuti lah. Untuk Banten dan sekitarnya ya kita nunggu ini saja. Karena kalau di lokasi ini kan kita sudah ada alat peraganya untuk budidaya urban farming dan lain-lainnya sudah lengkap. Baik Pak. Ada lagi Pak Gun, cukup? Cukup Pak, terima kasih banyak nih. Oh ya baik, sukses selalu di sana ya. Motornya udah tembus belum? Belum Pak. Ya, yang penting terus saja perkenalkan produk. Insya Allah nanti pun yang berjalan itu yang akan sampai. Amin. Baik Pak Gun, terima kasih, sukses selalu di sana ya. Siap, terima kasih Pak Wawan, sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya, Mas Budi masih ada? Masih Pak Wawan. Ya, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Pak Wawan, silakan diaktifkan kameranya. Yang sudah aktif kameranya boleh angkat tangan. Yang ingin bertanya atau Bapak Ibu yang punya permasalahan serius ya seputar perkebunan kelapa sawit, bisa langsung bertanya kepada Pak Wawan. Kita berikan kesempatan kepada, ini banyak yang resen, tapi apakah ingin bertanya atau hanya kepencet saja ya? Ngeprank kali Pak. Ya, kita cari dulu bawah. Ya. Mau nanya apa ya? Bingung saya. Mana Pak Samsul? Dia itu Pak Samsul. Pak Samsul udah. Itu mau testimoni apa nangka atau aplikasi BSR? Masih ada nggak? Masih ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, itu saya pakai BSR untuk nangka. Biasanya itu kan buahnya cuma
3, 4, 5 itu sudah banyak Pak. Itu saya pakai 1 kali BSR kurang lebih 5 bulan yang lalu. Itu buahnya mulai banyak itu setengah bulan yang lalu. Itu video itu kan tanggal 5 Mei kemarin Pak itu. Itu saya ambil tanggal 5 Mei kemarin. Dan juga di dalamnya nangka itu beda gitu loh Pak. Jadi tekstur Isinya, warna juga rasanya manis Pak. rasanya manis. Tapi Rasanya buahnya manis. memang nangka kecil itu ya? Buahnya ya seperti satu bola Poli ya? sebesar bola itu aja. Biasanya buahnya waktu itu sebelum saya pakai BSR tuh 5 itu sudah banyak Pak. Nah, setelah saya pakai BSR itu ternyata mulai bunganya Kamu mau di sini? keluar, Aku di sana sama. bunganya itu, dan apa ya kalau dibilang di Jawa itu pentilnya itu sudah mulai banyak. Habis itu saya aplikasi dari sawah ini, aplikasi fotosintesa dan EPP, itu biasanya saya sisa Pak. Sisanya tak aplikasikan ke bunga nangka itu Pak. Dan daunnya, posisi penyemprotannya waktu pengaplikasiannya saya ngambil dari bawah gitu Pak, saya semprot ke atas. Ternyata jadi semua Pak itu. Tidak ada yang rontok sama sekali. Ya. Untuk isinya satu nangka itu, adik saya waktu saya kasih 1 buah nangka itu, biasanya 1 buah nangka itu hanya mendapatkan 1 mangkok. 1 mangkok gitu loh Pak. Nah, setelah saya kasih buahnya kemarin, dia kaget. Hanya separuh nangka itu mendapatkan sudah 1 mangkok. Dilanjutkan 1 nangka menjadi 2 mangkok lebih. Itu loh Pak. Jeraminya Jadi banyak yang Pak. Mas Samsul. Gimana Pak? Jeraminya kalau di Jeraminya berkurang Pak. berkurang. Jadi isi semua Pak. Berkurang jeraminya. Ya. Itu yang saya heran dan juga saya kaget dengan BSR sama fotosintesa. Kalau heran boleh, yang penting harus ikhlas aja Pak Samsul. Betul Pak, saya bagi-bagi Pak, itu ada yang minta saya suruh ngambil, tapi kalau kondisi sudah matang, tapi kalau masih mentah saya nggak boleh. Janganlah kalau masih mentah eman, mubazir nggak kemakan, saya begitu. Kalau sudah tua, sudah matang, silakan diambil. Ya, jadi kesimpulannya memang tadi ya, aplikasi BSR dan fotosintesa ini sudah memang saling melengkapi. Kemudian fotosintesanya semprot ke daun apa dikocor juga? Ke daun dan bunganya Pak. Ke daun dan bunganya. Oh, ke Iya. daun dan tanahnya. Kalau tanah enggak sih Pak, hanya ke daunnya aja. Oh, semprot ke buahnya berarti ya? Buah dan daun itu aja. Buah dan. Tapi itu waktu itu saya aplikasi fotosintesa dengan EPP Pak itu Pak. Sisa dari sawah nih saya aplikasi ke padi, masih ada sisa mungkin 1 liter 2 liter lah. Saya bawa pulang, saya aplikasikan ke situ. Buah nangkanya nggak ada yang busuk Pak Samsul? Tidak ada yang busuk Pak, bagus semua ini. Nggak ada yang busuk. Itu Pak. Sayang baru dikirim, belum bisa saya masukin ke ini. Ke ini. Ya, ini barusan saya dikirim sama adik saya ini bijinya, ibaratnya buah dalamnya ya. Buah dalamnya itu kelihatan gede-gede juga kok Pak. Ini baru saya mau kirim ke Bapak ini. Ya, ini. Ya, jadi intinya kesimpulannya Pak Samsul memberikan testimoni ya. Jadi aplikasi BSR ini harus dilengkapi dengan fotosintesa. Yang lebih bagusnya BSR bisa dipendam, dikocor boleh. Cuman fotosintesa dan EPP semprot ke daun. Memang itu efektif. Betul. Ya, seperti kemarin saya aplikasi di padi tapi belum lihat hasilnya. Mungkin Sabtu besok saya pulang baru bisa lihat hasilnya Pak. Oh iya. Ya. Itu aja Pak testimoni saya. Terima kasih. Oh iya. Beri kesempatan testimoni. Mungkin yang lainnya bisa langsung bertanya interaksi ke Pak Wan. Terima kasih Pak Wan, Pak Budi. Ya betul itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa yang buka Pak? Siap Pak. Siap.
Baik Pak Samsul, sukses selalu di sana. Terima kasih atas Amin, testimoninya, Pak. ya. Ya Pak. Ya nanti Pak Di ditunggu testimoninya seperti apa ya. Siapa? Ya baik. Terima kasih Pak Samsul di Jombang ya. Kemudian tadi ada permintaan oleh Pak Irfan, mana Pak Irfan? Yang dari Palembang, Budi dibuka dulu. Ya. Silakan Pak Irfan. Ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Salam. Apa nih yang mau disampaikan? Ya, Mau dilaporkan? Yang kalau untuk sawit kan padi sudah bagus. Saya mau nanya cabai Pak. Cabai ini kan 5.000 batang perdana di sini. Saya sudah keliling. Nah dia mau uji coba Pak. Itu sudah umur 10 hari gimana Pak? Produknya sudah siap itu. Eco farming ada, fotosintesis ada, sama sama agen hayati Pak itu. Untuk perdana Pak. Kalau di sini terbukti dia baru semuanya pakai Pak. Gimana Pak langsung pakainya Pak? Ya kalau saran dari saya silakan gunakan Kemudian nggak dibuka-buka itunya. SOP base farming Pak. Betul Pak. Susunya nggak ini. Udah ada kan ininya kan? Sudah ada Pak, sudah ada. Produknya sudah ada sudah. Ini mau buat ini. Nanti lo ya. Nah itu yang di halaman 31 itulah yang digunakan. Supaya fokus kamu masih itu sendiri. Gitu Pak ya. Obat kamu habis Ya, berapa tuh, bentar bulan? ya. Nah, di halaman 31 itu yang kita rekomendasikan untuk aplikasi komoditas apapun, Pak. Ini di sini. Nah, ini. Yes. Tuh. Nah, itu cabenya umur berapa sekarang? Baru umur 10 hari Pak. Umur 10 hari. Cabai umur 10 hari, terus? Oh, baru ketemu dia kan sudah lama pakai kimia, katanya ya kurang produktif kata hasilnya kan. Maksud saya Irfan Pak nanya gini, maksudnya awal pertama tuh pakai eco farming dulu, apa fotosintesis dulu, apa agen hayati Pak gitu. Oh iya. Tuh bentar ya, supaya Nah ini kalau misalkan ada pertanyaan apa dulu yang digunakan, nah itu di buku Farming Guidebook itu sudah ada, sudah lengkap ya. Nah ini bisa dilihat ya. Bisa Pak, bisa. Nah, ini kemarin Pak Lehan Handoko tanam cabai 1 hektar tembus di 21 ton itu menggunakan SOP ini. Betul Pak. Nah nanti boleh. Itu SOP yang 1 hektar Pak itu ya? Ya 1 hektar. Berarti kalau setengah hektar itu berarti dikurangi Pak ya? Tetap. Berarti separohnya kali 0,5 aja. Oh, yang dipertanyakan lagi Pak, apa nggak usah lagi pakai pupuk kimia Pak? Tidak usah. Lagi. Yang penting siapa? sini ada tambahan lagi nih di atas 55 AST ini. Yaitu aplikasi BSR dan EPP lagi. Oh, itu nanti boleh seluruh desa ya? Pak Irfan nanti saya kasih nomor Pak Lehan untuk diskusi dengan beliau langsung. Beliau langsung terjun untuk menangani cabai base farming ini, yang ini nih SOP ini. Boleh Pak, boleh. Nah, jadi supaya lebih ini ya, karena beliau langsung terjun untuk nanganin cabai luasan 1 hektar menggunakan mulsa murni SOP base farming kemarin terakhir sampai 21 ton. Cabai merah, glowing semua, tidak ada yang mati tanaman dari awal. Luar biasa itu. Siap. Ini sudah punya bukunya ini? Sudah ada Pak, sudah ada bukunya. Alhamdulillah. Nah ini buku yang terbaru, cetakan keempat, ada SOP BSR-nya ya? Ada itu Pak, ada semua. Nah, ada ya? Ya kalau untuk sawit bagus Pak di sini sawit. Saya kan ada pembibitan juga di sini sudah pakai terus full itu eco farming, fotosintesis semuanya dicampur situ. Cuman yang cabai ini Pak perdana di sini, kalau cabai ini bagus Pak baru banyak di sini Pak. Di sini susah nyari keliling kemarin. Ya. Yang pasti kalau menggunakan SOP base farming jauh lebih murah biayanya. Ya bisa Pak ya Pak. Nanti cross checknya dengan Pak Lehan saja ya. Boleh Pak.
Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Kalau ada nomornya boleh nanti di WA Pak ya. Boleh. Siap Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Di Pak Agung apa di mana? Palembang Pak. Tepatnya di mana tepat? Saya di Ogan Ilir Pak. Di sini kan mayoritas cabai merah semua sih ini. Cuman baru itu yang mau coba katanya. Yang lain nggak mau. Belum ada hasilnya katanya. Nah, nanti boleh minta pendampingan Pak Lehan saja. Boleh siap Pak. Itu minta ilmunya Pak. Tugas saya ringan. Boleh. Ya baik, terima kasih Pak Irfan. Bisa Pak. Selalu di Ogan ya. Iya Pak. Doakan Pak 5 poin lagi Pak. Tembus Pak. Ya, saya doakan semuanya lancar dan tembus Moves semua. Amin Pak. 5 poin lagi nih Pak. Wah, luar biasa ya. Ya, Mas Budi masih ada? Satu lagi bisa kali ya Pak. Masih ada 5 menit tersisa. Ya. Pak Kadir ya. Silakan Pak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wawan, mau bertanya ini. Ya, gimana Pak? Kebetulan ini saya di rumah ini memanfaatkan lahan sempit ini di daerah Cibitung Pak. Ya. Nah, jadi saya lagi nanam cabai, labu, sama terong. Kebetulan permasalahannya ini semut Pak yang mengganggu pohon cabai sama terong ini Pak. Solusinya harus menggunakan apa ini Pak? Ya, sebetulnya kalau untuk semut ini kan ya dia secara langsung tidak bermasalah sebetulnya ya. Ada beberapa spesies semut, terutama semut merah itu bisa mengganggu perakaran. Ini kan semut hitam yang ada di pohon ya, dan namanya ya. Ya, semut merah sama semut hitam itu Pak. Nah, itu ada rekomendasi dari formulator EPP kita gunakan 2 saset EPP per 1 batang kapur bagus Pak. Oh, 1 batang kapur bagus. Ya, kapur bagus itu kapur ajaib. Nah, itu digerus plus EPP tadi semprotkan dalam 14 liter air ya. Semprotkan saja udah. Ya selama ini malah saya campur pakai bawang putih tuh Pak Wawan. Ngaruh nggak? EPP-nya itu. EPP saya campur dengan bawang putih. Semutnya ngaruh nggak? Enggak ngaruh malah. Iya, bukan bagiannya Pak. Kabur terus ya. Oh, pakainya harus pakai kapur barus ya? Ya, bukan kapur barus, kapur ajaib. Oh, kapur ajaib. Kapur ajaib cap bagus. Itu kan sebetulnya golongan insek tapi kadar kecil. Aman-aman saya tidak ada masalah. Ini rekomendasi dari Pak Dr. M. Saifuddin boleh. Ya mungkin gara-gara semut itu jadi pohon cabai ada beberapa pohon yang akhirnya daunnya itu keriting. Nah, kalau keriting biasanya atau gini aja Pak, supaya aman 3 saset EPP, 50 liter sunlight dan 2 sendok teh garam, 14 liter air. Nah, itu semprot, itu serangan daripada trips, kutu daun di bawah daun pucuk daun itu. Oh, jadi menggunakan 1 saset EPP, 3 saset EPP, 50 liter sunlight dan 2 sendok teh garam dalam 14 liter air, itu semprot silakan. Jadi munculnya virus keriting, kemudian mosaik warna kuning pada pucuk cabai itu adalah virus yang dibawa oleh kutu daun. Biasanya kalau semut, dia bersimbiosis dengan kutu putih, Pak. Kutu putih menghasilkan cairan madu, nah semut pada di situ akhirnya jelaga semua, warna hitam semua. Iya, jadi semacam kayak ada telur-telurnya itu di daunnya. Nah itu pakai yang 3 saset tadi, Pak. Tapi kalau untuk khusus semut, berarti tadi 2 saset plus 1 batang kapur ajaib. Kalau untuk kutu daunnya, tadi pakai dengan sunlight dan 3 saset EPP dan 2 sendok teh garam, 14 liter air itu. Untuk EPP-nya 1 saset apa 2 saset? Ya, mungkin dibuat 2 saset, boleh dibikin 3 pun tidak ada masalah. Itu kan berarti langkah kuratif, langkah pengobatan, tidak ada masalah. Oh, langkah pengobatan ya? Ya. Terus ya, disingkatkan, intervalnya didekatkan. Karena itu kunci aplikasi EPP seperti itu, Pak. Ya, soalnya kalau untuk ke labuhnya itu nggak ada masalah. Alhamdulillah labu, saya kan menggunakan base farming yang SOP yang halaman 21 itu.
halaman 31. Ini halaman 31. Ya. Nah, alhamdulillah itu untuk labuhnya kan baru umur 30 hari tapi sudah mulai keluar pentil, Pak. Ya. Labu apa, Pak? Labu tanah? Labu air, Pak Wawan. Oh, labu air. Labu sayur. Labu sayur. Oh iya. Ya, Ya. intinya apapun komoditasnya, tetap patokan SOP-nya itu yang ada di buku itu halaman 31, Pak, intinya itu saja. Iya, Pak. Soalnya saya mengikuti SOP yang halaman 31 itu. Dosis terkecilnya 1 saset EPP plus sepertiga saset fotosintesa, itu dosis terkecilnya dapat hasil terakhir. Jadi kalau kita nih mau mengaplikasikan, mau menyemprot tanaman apapun, yang penting patokannya hasil konversi saya 1 saset EPP plus sepertiga saset fotosintesa dalam 14 terakhir, itu kuncinya. Itu untuk semua komoditas tanaman yang sempit, yang luas, tetap itu satu tankinya seperti itu. Ya, Pak. Soalnya memang enggak yang kena penyakit itu yang enggak di grounding. Jadi yang menggunakan galon le mineral yang kena penyakit. Oh, nanam di galon ini? Ya, nanam di galon. Ada beberapa yang di grounding langsung di tanah. Alhamdulillah kalau itu enggak kena penyakit. Galonnya dipotong dibagi 2, tapi nggak dikasih air atau gimana? Atau media langsung? Langsung media. Jadi saya potongnya itu 3/4. Nah, itu nanti itu dikasih media sama saya. Alhamdulillah campurannya itu medianya kotoran kambing, terus sekam busuk sama tanah, Pak Wawan. Oh, iya. Ya. Ya intinya ada berapa pohon ini? Berapa tanaman? Kurang lebihnya ada 30 pohon. Oh, 30. Ya bisa lah untuk beli mobil nanti Pak panen. Amin. Ya, ini ngomong-ngomong acara yang di Bekasi kapan lagi, Pak Wan? Insya Allah awal Juli ada lagi Pak. Saya di luar kota. Ya awal Juli kita akan lagi. Kemarin alhamdulillah angkatan pertama urban farming, kuota full. Kita tidak banyak, 50 orang saja. Ada yang dari Bengkulu, ya, ada yang dari Blitar, dari Papua juga ada, ya. Tapi transit. Ya alhamdulillah. Itu tepatnya di sebelah mana itu, Pak Wawan? Di Tambun Selatan dekat Dewan Dakwah namanya tuh, ada lembaga di situ. Oh, ada lahan kosong. Alhamdulillah kita buat untuk training lebih leluasa, mobil berapapun bisa masuk di situ. Ya, insya Allah kalau bulan Juli ada lagi, mudah-mudahan nih pas kebetulan ada rumah saya bisa menghadiri ke sana. Nah, boleh. Baik Pak Kadir, sukses selalu di sana ya. Amin Pak. Terima kasih atas solusinya Pak Wawan. Ya, sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup Pak Wawan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua yang belum ada kesempatan untuk bertanya, boleh japri saja ya. Ya insya Allah besok ada program 1 hari lagi untuk program Zoom meeting. Materi yang belum dibahas kemarin adalah materi tentang pengolahan penyakit tanaman. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di forum Zoom meeting berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sepurkan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu ya'lam wa yaqaduna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Sehat selalu.